Shalom, salam sejahtera bagi kita. Bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di minggu pertama bulan Oktober. Tidak lama lagi kita akan merayakan perayaan Natal dan tentunya kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut bagaimana Allah yang begitu luar biasa, kasih-Nya yang besar datang kepada saya dan saudara. Nah, hari ini kita berada di dalam satu tema iman yang diproklamirkan. Saudara-saudara, hari ini juga Gereja Bethel Indonesia, sinode kita itu berulang tahun yang ke-54. Gereja yang tadinya kecil, lalu kemudian berkembang di 27 negara, dan sekarang GBI, sinode kita, memiliki jemaat kurang lebih 3 juta jiwa. Itu artinya bahwa gereja kita menjadi sebuah gereja yang juga boleh diperhitungkan di Indonesia sebagai gereja yang boleh bertumbuh dan berkembang. Tentunya tidak terlepas dari pimpinan dan pertolongan penyertaan Tuhan bagi Sinode Gereja Bethel Indonesia. Walaupun ada begitu banyak kekurangan yang masih terjadi di dalam Sinode Gereja Bethel Indonesia, baik dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk perselisihan dan sebagainya. Tapi kita bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi gereja kita. Dan bulan ini juga merupakan bulan yang digunakan oleh gereja kita sebagai bulan misi dan penginjilan. Itu sebabnya Gereja Bethel Indonesia adalah gereja yang sungguh-sungguh mengupayakan panggilan setiap orang percaya, setiap orang Kristen untuk mengambil bagian di dalam melayani Tuhan, menginjil, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang belum mengenal Yesus dan membawa mereka untuk mengenal Yesus. Itulah gambaran daripada iman yang diproklamirkan. Iman saya dan saudara harus diejawantahkan, membumikan apa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, lalu bisa dipraktekkan dan kemudian orang bisa mengenal Kristus lewat kehidupan saya dan saudara. Nah, hari ini saya diberi tema, subtema dari iman yang diproklamirkan. Jadi selama bulan ini dari setiap minggu kita akan berbicara tentang iman yang diproklamirkan. Saya akan menyampaikan dengan sebuah subtema ketulusan dalam pelayanan. Nah, mendasari kebenaran firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya ingin kita membaca dalam 2 bagian Alkitab pada kitab yang sama di kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9. Lalu kita membaca di bagian selanjutnya dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 1 ayat 9 saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Alkitab kita menjelaskan dengan perikop buah pemberitaan Paulus. 1 Tesalonika 1 ayat 9 berbunyi demikian. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saya baca ulang. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kita ke 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca dengan cepat ayat demi ayat, Bapak Ibu boleh memperhatikannya dengan baik-baik. Oleh lembaga Alkitab diberi perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. Ayat 1, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kami tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya.
Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kami masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca, kita memahaminya, tetapi juga kita menyimpan di dalam hati lalu mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, setiap tanggal 8 Mei kita memperingati, bukan cuma kita sebetulnya, di seluruh dunia memperingati tentang hari yang bersejarah bagi umat manusia. Yaitu hari di mana diperingati sebagai hari berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi pada tanggal 8 Mei 1945 itu terjadi sebuah kemenangan yang luar biasa yang dikerjakan oleh pasukan sekutu terhadap pasukan fasisme. Siapa pasukan fasisme itu? Adalah bangsa Jerman, Italia, dan Jepang. Jadi kekalahan ketiga bangsa ini kemudian itu diperingati sebagai hari bebasnya bangsa di dunia terhadap peperangan, Perang Dunia Kedua. Nah, hari-hari ini kita akan melihat konstelasi politik di luar negeri, apalagi di Israel, di Rusia dan sebagainya, itu menyoroti tentang bagaimana perkembangan peperangan dunia hari-hari ini. Kita tidak bisa tahu kapan terjadi dan akan meletusnya Perang Dunia Ketiga. Tetapi Alkitab menceritakan kepada kita ada satu masa nanti di mana akan ada peperangan yang luar biasa. Kita tidak berbicara ke sana. Tapi saudaraku yang kekasih, saya berbicara kembali bahwa setiap tanggal 8 Mei kita memperingati, seluruh dunia memperingati tentang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lalu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa-bangsa pada waktu itu dibebaskan dari bangsa yang saya sebutkan tiga tadi, saudara. Dan ketika selesai Perang Dunia Kedua itu, Perdana Menteri Inggris bernama Winston Churchill, dia bilang begini, saudara. Tugas membebaskan Eropa itu telah selesai. Namun tugas membangun kembali Eropa baru dimulai. Dan tugas yang kedua ini tidak kalah pentingnya. Jadi bangsa-bangsa sudah dibebaskan dari perang pada waktu itu. Saudara tahu Perang Dunia Kedua itu kurang lebih hampir 55 juta orang meninggal. Bayangkan kalau Perang Dunia itu tidak berhenti, maka berlanjut terus, bisa jadi akan terus bertambah jiwa orang yang mati. Saudara-saudara, apa yang saya mau gambarkan dari kisah Perang Dunia Kedua ini adalah bahwa walaupun ini tidak sempurna, tapi ini adalah gambaran seperti saya dan orang percaya lainnya, kita orang Kristen yang telah dimenangkan oleh Kristus. Kristus telah mengalahkan kuasa kegelapan dengan apa? Dengan menebus kita. Lalu apakah itu sudah selesai? Apakah itu sudah beres dan berhenti? Tidak, saudaraku yang kekasih. Tugas penyelamatan manusia memang sudah selesai.
dengan sempurna dilakukan Yesus di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Tapi ada tugas yang lain yang telah menanti saya dan saudara. Tugas apa itu? Tugas untuk menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, menjadi saksi itu tidak mudah, saudara. Ketika tahun 1994 saya, mungkin seumur hidup saya baru kali itu saya ada di sebuah pengadilan di kota Palu. Lalu kemudian saya bersaksi untuk sebuah perkara di mana 5 tahun dari tahun itu, waktu saya jadi saksi, bapak saya kecelakaan dan ditemukan penabraknya itu 5 tahun sesudahnya. Lalu saya didatangi polisi, lalu kemudian diminta untuk menjadi saksi. Saudara, dan menjadi saksi itu tidak mudah. Sepertinya kita ada di satu tempat, lalu kita harus menyatakan sebuah peristiwa yang terjadi, sebuah kronologis yang terjadi, dan itu semacam kita tertekan di situ, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus sudah mengambil bagiannya menyelamatkan saya dan saudara. Gilirannya saya dan saudara adalah melaksanakan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya, adalah menjadi saksi. Kalau saudara baca nanti dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 48, di sana dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini tugas saya dan saudara, tugas kita saksi dari semuanya ini. Saksi tentang apa? Saksi tentang bagaimana Kristus telah menebus saya dan saudara, bagaimana Kristus telah memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk bertobat, menerima pengampunan dosa, dan kesaksian inilah yang harus kita sampaikan melalui apa? Melalui hidup melayani. Hari ini kita punya tema adalah tulus melayani Tuhan. Ketulusan hati dalam melayani. Itu sebabnya orang percaya, saudara, seharusnya mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Tidak boleh tidak ada orang percaya yang tidak mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Semua orang percaya harus mengambil bagian melayani Tuhan. Persoalannya, saudara, ada begitu banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, lalu kemudian dia cuek. Dia tidak mau melayani Tuhan. Dia tidak mau mengambil bagian melayani Tuhan sebagaimana seharusnya dia menjadi orang percaya. Nah, hari ini berdasarkan teks yang kita baca tadi di 1 Tesalonika, saya ingin menggambarkan apa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya sikap saya dan saudara yang seharusnya berdasarkan apa yang kita sudah baca dari 1 Tesalonika ini. Ada 2 hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama adalah kenapa saya dan saudara harus melayani, lalu kemudian yang kedua nanti kesungguhan kita melayani Tuhan. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, kita harus melayani Tuhan. Apa respon saya dan saudara ketika saya dan saudara sudah ditebus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita sudah diampuni dosa kita, kita yang jahat, Tuhan ampuni dosa saya dan saudara. Dia membuat kita berharga di matanya. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah, respon kita adalah kita harus melayani Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara diajak, diharuskan untuk melayani Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 menjelaskan di sana, Paulus mendengar kabar tentang bagaimana orang yang ada di Tesalonika ini. Mereka sudah berbalik dari berhala-berhala, mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kemudian mereka tidak hanya tinggal diam, tapi mereka lalu kemudian disebutkan di ayat 9 itu, mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar. Respon saya dan saudara harusnya seperti orang yang ada di Tesalonika ini. Apa ya respon mereka ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Respon mereka adalah mereka mengambil bagian melayani Tuhan. Jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang hampir sama dengan pada umumnya jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Seperti jemaat yang di Filipi, mereka mengalami tantangan penganiayaan, mereka dihina, mereka dikucilkan. Tapi kemudian luar biasanya saudara, walaupun di tengah tantangan pergumulan yang mereka hadapi itu,
mereka tetap melayani Tuhan. Mereka mengambil bagian melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus bersyukur ketika dia mendengar berita jemaat di Tesalonika ini ambil bagian melayani Tuhan. Saya percaya hari ini ketika saya dan saudara mendengar firman Tuhan ini, lalu kita kemudian terlibat untuk melayani Tuhan. Saya tidak berkata melayani Tuhan itu menjadi pendeta. Saya tidak berkata bahwa melayani Tuhan itu harus menjadi majelis, harus menjadi diakones. Tidak demikian, saudara. Melayani Tuhan itu aspeknya luas, saudara. Apa yang mau disampaikan dalam panggilan saya dan saudara melayani Tuhan dalam seluruh bidang kehidupan kita adalah tentang Injil Kristus. Bagaimana Injil Kristus itu dapat tersampaikan kepada semua orang dan semua orang boleh mengenal Yesus Kristus, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang percaya dia tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh hidup hanya untuk bercerita tentang keluarganya sendiri, tidak. Tapi orang percaya itu dia harus hidup bagi Tuhan. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Kalau saudara baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 15, di sana dikatakan begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang hidup untuk Dia, orang yang mengaku dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus melayani. Karena tidak bisa dia berkata dia hidup untuk Tuhan, lalu kemudian dia tidak melayani Tuhan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang lain disebutkan di sana bahwa saya dan saudara ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak terbatas orang-orang yang ada di atas mimbar ini. Hamba Tuhan tidak hanya terbatas pada orang-orang yang mempunyai jabatan pendeta, pendeta pembantu, pendeta pratamaka, pendeta madya. Tidak, saudara. Hamba Tuhan itu saya dan saudara. Kita semua orang yang percaya ini adalah hamba Tuhan. Kalau saudara baca dalam Kolose pasal 3 ayat 24 di sana dibilang begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kita adalah hamba. Jadi hanya ada dua di dunia ini, hamba Tuhan dan hamba iblis. Saudara ada di pihak mana? Yang pasti kita ada di pihak sebagai hamba Tuhan. Karena kita adalah orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kalau kita hamba Tuhan itu artinya kita harus melayani. Kita semua harus melayani. Saudara, kita juga disebut orang Kristen. Apa itu orang Kristen? Kristen itu disebut Kristen karena dia pengikut Kristus. Jadi saya dan saudara ini orang Kristen. Kita orang Kristen. Artinya saya dan saudara ini adalah pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, maka harus melayani. Tidak bisa tidak, saudara. Saudara harus melayani Tuhan. Banyak orang dia melayani Tuhan tapi dia tidak ikut Kristus. Sekali lagi, banyak orang dia mau melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan. Tapi dia tidak menjadi pengikut Kristus. Tapi banyak juga orang yang jadi pengikut Kristus tapi dia tidak mau melayani Tuhan. Saudara-saudara, jadi tidak boleh kita kalau kita jadi orang Kristen kita tidak melayani. Tidak boleh juga kita melayani tapi kita tidak ikut Kristus. Jadi yang benar adalah kita ikut Tuhan dan kalau orang ikut Tuhan dia harus melayani Tuhan. Saudara-saudara itu sebabnya di firman Tuhan bilang Yohanes pasal 12 ayat 26 bilang begini. Barang siapa melayani aku ia harus mengikut aku. Jadi tidak boleh tidak kalau siapa yang melayani dia harus ikut Tuhan. Orang yang ikut Tuhan dia harus melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang luar biasa. Mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, mereka sungguh-sungguh menjadi penurut Tuhan, tetapi juga kemudian mereka mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, tidak boleh ada orang yang melayani Tuhan tapi dia tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak boleh dia tidak melayani.
Semua saya dan saudara harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena orang Kristen adalah pengikut Kristus. Dan kalau kita menjadi pengikut Kristus, mari kita melayani Tuhan. Pelayanan itu luas saudara. Saudara melayani di keluarga saudara. Saudara melayani di pekerjaan saudara. Saudara melayani di mana Tuhan tempatkan saudara. Di sekolah saudara, di mana saja. Di sana tempat kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Lalu kita menyampaikan karya penebusan Kristus kepada orang lain supaya orang lain mengenal Kristus dan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, lalu apa alasan kita melayani? Kalau kita kembali pada pembacaan kita di 2 Korintus pasal 5 ayat 15, alasan kita melayani karena Dia sudah mati dan dibangkitkan untuk saya dan saudara. Bayangkan saudara, adakah pemimpin di dunia ini yang mau mati bagi umatnya? Adakah orang di dunia ini yang mau mati bagi orang lain? Tidak ada saudara. Hanya Yesus Kristus, hanya Yesus satu-satunya. Dia mati, dia mau bangkit bagi saya dan saudara. Tidak ada orang di dunia ini atau pemimpin agama yang hebat di dunia ini yang mau berani mati untuk umatnya. Tidak ada, hanya Yesus. Yesus melayani saya dan saudara. Matius pasal 20 ayat 28 bilang begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi teladan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saya dan saudara, kenapa saya dan saudara harus melayani? Karena kita sudah ditebus. Dia sudah mati bagi saya dan saudara. Dia sudah bangkit bagi saya dan saudara. Dia melayani saya dan saudara luar biasa. Berulang-ulang saya katakan, kita ini betul-betul karena anugerah Tuhan. Bayangkan kalau tanpa anugerah Tuhan, apa jadinya kehidupan saya dan saudara? Kita akan mati, kita akan binasa, lalu kita akan dilemparkan pada kehidupan kegelapan yang kekal, di neraka yang kekal. Tapi syukur oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya dan saudara ditebus oleh Tuhan. Betapa berharganya saya dan saudara, itu sebabnya mari kita kembali memikirkan. Jangan kita menjadi orang yang cuek di dalam kehidupan kita. Ingat karya penebusan Kristus. Dia sudah mati, dia bangkit bagi saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita melayani Tuhan. Adakah engkau menyadari akan apa yang Tuhan telah kerjakan dan telah lakukan dalam hidupmu? Kalau engkau menyadari apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan lakukan dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah berhenti untuk melayani Dia. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu hal yang pertama yang ingin sampaikan dari apa yang kita telah baca dari 1 Tesalonika ini. Yang kedua saudaraku yang kekasih, yang ingin saya sampaikan berdasarkan apa yang kita baca, yaitu sikap yang kedua. Bukan hanya kita meresponi penebusan Yesus bagi saya dan saudara lalu kita ambil bagian dengan melayani Tuhan. Yang kedua saudaraku yang kekasih adalah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam hidup ini. Mari kita sungguh-sungguh melayani Dia. Kalau kita baca dalam pembacaan kita di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 disebutkan begini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih, ini pernyataan Paulus saudara. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Bagaimana Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat yang sudah beralih dari berhala-berhala itu. Lalu kemudian mereka melayani Tuhan. Paulus ingin menyampaikan kepada mereka bukan hanya melayani Tuhan. Tetapi juga lihat bagaimana kami melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Saudara seringkali ketika kita berbicara tentang melayani. Maka selalu kita berbicara melayani itu dilandasi dengan hukum take and give. Apa yang saya lakukan tentu akan ada imbalannya bagi saya. Selalu kan begitu saudara. Kita punya konsep begitu. Selalu pelayanan kita melayani itu selalu
take and give. Bukan hanya itu, selalu juga kita melayani sekedar kita mencitrakan diri kita. Banyak orang demikian saudara. Ketika dia bekerja, ketika dia berada di keluarganya, di rumah tangganya, ketika dia ada di masyarakat, ketika dia ada di pelayanan gereja sekalipun, banyak orang melakukannya sekedar pencitraan. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus tidak melakukan demikian. Banyak orang juga selalu melakukan dengan pamrih. Saya mau melakukan ini, mau melakukan itu. Saya mau membantu orang tua saya. Kalau orang tua saya kasih saya uang. Saya mau mengerjakan pekerjaan di rumah. Kalau orang tua saya memberikan sesuatu bagi saya. Saya mau bersungguh-sungguh bekerja kalau gaji saya ditambahkan. Saya mau melakukan, memang dunia kita seperti itu. Dunia di mana take and give itu menjadi sebuah slogan yang selalu kita kerjakan. Tapi saudaraku yang kekasih, Paulus dalam pembacaan kita di 1 Tesalonika ini, dia melandasi pelayanannya bukan pada hal-hal yang demikian. Paulus menunjukkan bagaimana kesungguhannya di dalam melayani meskipun dia banyak tantangan saudara. Seperti dia dianiaya, dia dihina di Filipi. Dia sebutkan di sana, kami dihina, kami dianiaya di Filipi. Tapi di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh Paulus, dia menyadari di sana bahwa ada pertolongan Tuhan. Nanti saudara baca di ayat 2. Lalu bukan hanya itu, dia menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan dia kelayakan untuk melayani Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia sudah tahan uji. Dia sudah teruji melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak kali saya dan saudara tidak melakukannya oleh karena kita selalu mau melakukannya karena pencitraan. Paulus tidak demikian. Banyak kali kita mau melakukan melayani dalam segala aspek kehidupan kita karena ingin kita dilihat orang, karena kita ingin diakui orang. Banyak kali kita mau melayani karena kita ingin mendapatkan sesuatu, pamrih dari orang. Tapi saudaraku yang kekasih, Paulus tidak demikian. Ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, bagaimana saya dan saudara mengambil bagian melayani Tuhan karena memang kita adalah anak-anak Tuhan, orang percaya. Tetapi juga kita melayani Tuhan, kita melayaninya dengan kesungguhan hati kita. Dalam kesungguhan hati Paulus melayani Tuhan itu, maka dia melandasi pelayanannya itu dan saya akan bagikan bagi kita. Dia melandasi pelayanannya ini dengan yang pertama, kesungguhan dia melayani itu dilandasi dengan apa saudara? Dia melandasinya dengan dia punya tujuan yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus sungguh-sungguh melayani dilandasi dengan tujuannya yang benar. Apa tujuannya Paulus? Kalau saudara baca nanti di ayat 4, dia bilang di sana bahwa aku melayani kalian ini untuk apa? Untuk menyukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah yang harus menjadi tujuan saya dan saudara di dalam seluruh aspek kehidupan saya dan saudara melayani Tuhan. Dalam seluruh kegiatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita ada di rumah tangga kita, di keluarga kita, kita melayani anak kita. Kita melayani istri kita melayani suami kita. Kita melayani di tempat kerja kita, melayani apa saja. Di sekolah kita melayani di sana. Kita harus selalu pikirkan tujuan yang benar. Tujuan apa? Tujuan untuk memuliakan, menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tapi seringkali saudara yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin karena kita lupa, mungkin karena kita sudah terkena virus untuk kepentingan diri kita sendiri, maka seringkali kita lupa tujuan sebenarnya saya dan saudara itu ada di dunia ini, dan tujuan saya dan saudara sebenarnya ketika saya dan saudara ditebus itu kita melayani Tuhan. Seringkali itu melenceng dan tidak terjadi seperti itu. Saudaraku yang kekasih, waktu kita bertobat, waktu kita ingat pengalaman pertama kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita ambil bagian di dalam baptisan yang kudus. Berkobar-kobar semangat kita melayani Tuhan. Berkobar-kobar cinta kita pada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau memberi yang terbaik. Tapi berjalannya waktu seringkali kita kemudian bergeser tujuan kita. Saudara, Paulus tidak demikian. Itu sebabnya
Tuhan memberikan dia kelayakan untuk melayani karena dia sudah teruji dalam perjalanan pelayanan dia. Adakah saya dan saudara kembali menguji hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh melayani karena kita didasari oleh tujuan Tuhan? Kalau saudara perhatikan di ayat yang keempat, ada frasa begini saudara. Telah menganggap kami layak. Dalam bahasa aslinya Yunani disebut begini. Dedokimasmeta. Ini berasal dari kata dokimazo. Dokimazo itu artinya menguji. Dokimazo itu juga artinya membukakan dengan menguji. Dokimazo itu juga artinya menganggap tahan uji. Jadi Paulus ini telah teruji. Dia memiliki tujuan yang benar untuk menyukakan hati Tuhan. Adakah saya dan saudara sudah mengalami dokimazo? Kita sudah teruji benar-benar bahwa dalam kehidupan kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita terpancar dari apa yang menjadi tujuan saya dan saudara melayani. Saudara-saudaraku yang kekasih, apakah saya dan saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Seharusnya inilah yang harus menjadi perhatian saya dan saudara. Inilah yang harus menjadi perenungan saya dan saudara. Waktu kita melayani Tuhan, kita melayani sungguh-sungguh, kita selalu ingat bahwa Tuhan mau kita tahan uji melayani Dia, bahwa tujuan kita adalah untuk kepentingan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tujuan yang benar memuliakan Tuhan itu kemudian menghindarkan Paulus dari bermulut manis. Dia tidak merayu atau mengucapkan kata-kata yang menyenangkan orang, tetapi menutupi maksud yang sebenarnya yang tidak baik. Tidak demikian Paulus, saudara. Dia tidak bermulut manis melayani Tuhan. Saudara baca di ayat yang kelima. Lalu Paulus juga disebutkan di sana tidak dengan maksud yang loba. Saudara, maksud yang tersembunyi, keserakahan mencari keuntungan, tidak saudara. Saudara, satu kali saya dengar ilustrasi khotbah dari Pak Yandi Manobe. Satu kali ada seorang ibu tua, nenek-nenek, janda datang di sebuah acara syukuran lalu ketemu Pak Pendeta. Lalu nenek-nenek itu bilang kepada Pak Pendeta, ibu yang sudah tua itu, Pak Pendeta, boleh Pak Pendeta melayani di rumah saya pada tanggal 14 nanti. Nanti saudara cari di YouTube, lucu saudara. Pak Pendeta bilang, aduh saya tidak bisa tanggal itu. Saya sibuk sekali, saya ada pelayanan, saya tidak bisa. Lalu setelah ibadah itu berlangsung di tempat itu, lalu ibu dan Pak Pendeta itu ambil makanan. Lalu kemudian mereka duduk bareng-bareng lagi. Lalu dengan kelakar Pak Pendeta itu tanya, Mama mau bikin ibadah tanggal 14 itu, kenapa mau bikin ibadah tanggal 14 itu? Oh, dengan senyum nenek itu, ibu janda itu bilang, Pak Pendeta tahu toh anak saya yang pertama itu, yang laki-laki itu belum lama diangkat jadi komisaris di sebuah bank. Jadi dia titip amplop sadiki untuk saya untuk bikin ada ibadah syukuran. Lalu Pak Pendeta itu bilang sama ibu janda itu, oh Mama, tanggal berapa itu? Tanggal 14. Oh saya kira tadi Mama bilang tanggal 4. Oh saya bisa tanggal 14 itu. Saudaraku, karena ada titipan amplop. Saudara, banyak hal orang melayani Tuhan dengan maksud yang tersembunyi, keserakahan, mencari keuntungan, mencari pujian manusia, kehormatan, kemuliaan. Paulus terhindar dari semua itu dengan mulut manis, loba, dan kemudian mencari pujian manusia. Dia bisa terhindar dari semua itu. Oleh karena kenapa saudara? Karena dia punya tujuan yang benar untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Yang kedua saudara, kesungguhan pelayanan Paulus bukan hanya dilandasi oleh dia menyukakan hati Tuhan, tujuannya yang benar menyukakan hati Tuhan. Tetapi yang kedua, kesungguhannya dilandasi oleh motivasi yang benar. Paulus dalam melayani bukan hanya tujuannya yang benar, tetapi juga motivasinya yang benar. Dalam Paulus menyampaikan nasihat,
Dia menyampaikan nasihat yang benar, bukan nasihat yang menipu. Tidak ada maksud yang jahat, maksudnya murni dan tidak disertai kelicikan dan tipu daya. Saudara ingat kalau saudara baca di kitab Filipi, barusan yang lalu, bulan lalu kita berbicara sepikir dan sehati Kristus. Lalu kita banyak mengurai dari kitab Filipi itu. Saudara, ada rupanya orang di kitab Filipi itu yang disebutkan oleh Paulus, mereka menyampaikan firman Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri, bukan untuk kepentingan Kristus Yesus. Siapa orang-orang ini? Kalau saudara nanti baca di kitab Filipi, Paulus bilang di Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 17, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan. Tetapi ada pula orang yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri. Dan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka akan memperberat bebanku. Tapi Paulus bilang begini kepada orang-orang itu. Bagaimanapun entahkah disampaikan firman Tuhan itu, orang melayani Tuhan, menginjili orang lain dengan maksud yang jahat, maksud yang tidak benar. Biarpun dilakukan dengan demikian, tapi aku bersuka cita karena Injil disampaikan. Saudara, Paulus menegur orang-orang ini, dia tidak menganggap mereka mengajarkan Injil yang lain, tidak saudara. Orang-orang yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang menyampaikan Injil yang benar kepada orang lain. Mereka tahu ajaran firman Tuhan dengan benar, tapi Paulus mencela mereka. Karena apa saudara? Karena mereka melakukannya tidak dengan motivasi yang benar. Saudara melayani, apakah saudara melayani dengan motivasi yang benar? Paulus melayani dengan ketulusan hati. Kalau kita melayani di rumah tangga kita, melayani di tempat kerja kita, melayani di mana saja kita, marilah kita melayani seperti yang Paulus lakukan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh melakukannya dengan tulus hati. Orang-orang seperti ini yang disebutkan oleh Paulus, mereka menyampaikan firman Tuhan dengan maksud untuk memperberat beban dia, adalah orang-orang yang egois, saudara. Saudaraku yang kekasih, ada kalimat yang bagus demikian, berkata begini. Lupakan dirimu sendiri kalau engkau mau melayani Allah. Begitu ego kita tinggalkan, kasih Allah yang akan nampak dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita melayani Tuhan, jangan dengan ego kita. Tapi marilah kita layani Tuhan karena kepentingan Tuhan. Seringkali kita melakukan sesuatu yang benar, sudah kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan tujuan yang benar, tetapi seringkali motif di belakangnya itu menjadi tidak benar. Contoh saudara, kita melayani orang lain yang mengalami kesusahan. Kita melakukannya dengan cara yang benar, kita bantu dia dengan cara yang benar. Tujuannya benar, yaitu apa? Membebaskan dia dari kesusahannya. Membuat dia merdeka, menang dari kesusahannya. Tujuannya bagus, caranya benar, membantu. Persoalannya seringkali motif yang menggerakkan kita ternyata hanyalah kehormatan dan aktualisasi diri kita. Kita ingin dipandang baik oleh orang lain. Kita ingin dipandang berguna untuk orang lain. Banyak itu yang terjadi dan seringkali itu terjadi dalam diri saya dan saudara. Kita seringkali melakukan, kita membantu orang, melepaskan orang dari kesusahan. Tapi ternyata ada motif-motif tersembunyi dalam diri saya dan saudara. Melayani Tuhan itu harus dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus, bukan cari fulus saudara. Sehingga Injil Kristus diberitakan dengan benar. Melayani Tuhan itu harus dilakukan dengan kasih. Sebab motif yang baik dalam melayani Tuhan, melayani belum tentu didorong oleh kasih. Jadi kita harus melayani dengan kasih. Kasih apa? Kasih yang kita ketahui yang benar. Kasih yang benar itu adalah kasih Allah yang sudah menyelamatkan, menebus saya dan saudara. Saudara, saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang pendeta bernama John Gun Kim, direktur dari kampus Crusade for Christ di Korea. Satu kali tentara-tentara Korea yang komunis membunuh ayahnya dan istrinya di depan pendeta ini, saudara.
Dan dia tahu betul yang membunuh itu adalah orang sekampungnya. Tentara-tentara komunis yang hampir sebagian besar adalah orang sekampung dia. Lalu kemudian bukan cuma keluarganya dibunuh, dia juga dipukuli sampai setengah mati. Tapi apa yang luar biasa saudara, waktu dia dipukul dengan setengah mati itu, dia tetap berdoa, Tuhan beri saya kesempatan untuk bisa melayani mereka, untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Benar saudara, ketika dia pulih dari pemukulan tentara-tentara komunis itu, setelah dia pulih dan sembuh, dia kemudian pergi melayani, memberitakan Injil kepada tentara-tentara itu. Tahukah saudara, dari banyaknya tentara itu, ada 30 orang termasuk pemimpin pasukan itu yang bertanggung jawab atas pembunuhan keluarganya, itu bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia mau egois, dia bisa marah sama Tuhan. Kalau dia mau egois seperti Yunus saudara. Yunus bilang, Tuhan kenapa kau mau menyelamatkan bangsa itu, bangsa Niniwe, bangsa yang jahat itu. Tapi Tuhan punya kasih yang luar biasa. Orang yang tidak egois, dia mau melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Mari kita melayani Tuhan dengan tulus hati. Karena Tuhan sudah menebus saya dan saudara. Mari kita melayani Tuhan, tidak dengan motivasi yang keliru, tapi sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar.